Start recording. Oke, cool. Selamat siang teman-temanku semuanya yang saya hormati. Hari ini kita akan membantu tugas saya secara personal. Jadi saya punya kerjaan, terus saya share biar sekalian kerja, sekalian nge-share. Jadi sekali merengkuh, sekali dayung dua tiga pulau terlampaui dulu kata bahasa Indonesia. Hari ini aku pengen share tentang gimana memanage waktu. Biasanya sesi ini tuh sesi pakai deck gitu, pakai presentasi yang udah saya siapin. Tapi saya ngerasa pengen praktek aja biar nggak teori, gimana bagi waktu, dan ada beberapa fakta yang saya tahu kemarin yang pengen saya eksploitasi secara personal dan nge-share ke kalian gitu. Semoga sih setengah jam ini bisa kebayang minimal dari saya, dan saya bakal lebih banyak apa ya, mungkin ada orang yang bisa saya patut pelajari. Itu sebagai introduction-nya. Nggak tahu bakal sepi atau bakal rame, saya nggak peduli sebenarnya. Yang penting kerjaan saya beres, itu lebih penting. Kita mulai dulu dari yang udah ada dulu nih, sambil barangkali ada yang masih baru tahu, masih tahu. Kalau Ipeh, Maha, Faiz, dan Agung, kalian punya jadwal, disiplin, atau apapun gitu nggak? Untuk ngatur hari-hari kalian ngapain? Ada mas. Kalau kamu gimana, Gung, baginya? Baginya sih kayak bikin dari bangun tidur sampai tidur sih mas. Gimana Ngapain contohnya? aja. Maksudnya yang kamu catat tuh hal-hal yang gede-gede atau sampai kayak apa? Kayak tiap hari intinya saya kasih waktu buat ngerjain tugas, buat istirahat, buat lari, buat makan, buat tidur. Udah gitu aja. Tapi kamu kayak jamnya sama terus atau gimana? Kurang lebih jamnya sama, tapi suka kadang-kadang kalau berubah dia nanti tiap malam di checklist aja, Oh, cocok-cocok. checklist. Itu aja sih mas. Terus waktu bikinnya sama penerapannya banyak yang sama, banyak yang beda atau gimana akhirnya? 50-50 mas. Seringkali yang miss apa contohnya? Gara-gara apa juga? Seringkali ada kayak apa ya, yang nggak sesuai gitu. Saya kan emang orangnya rumahan gitu. Jadi kalau Hmm. bikinnya ya udah yang saya bikinnya bisa di depan komputer terus kan kalau ngerjain apa-apa. Tapi kadang disuruh keluar, bikin rusak skedul juga sebenarnya itu kan. Terus akhirnya apa? Kamu backup di hari yang sama atau gimana? Nggak apa-apa sih, yang penting cuman kalau ada tugas bikin proposal atau apapun ada itunya apa, ada goalsnya minggu ini harus sampai beres bab berapa. Selama itu kecapai cukup juga sih, nggak terlalu dipermasalahin Mas. Tapi kamu ngasih reward ke dirimu sendiri nggak ketika itu akhirnya jalan? Enggak sih Mas, nggak perlu reward juga. Itu selesai aja udah reward buat saya Oh, soalnya. sih. Mantap, makasih sarnya Mas Agung Brother. Lanjut ke Iya Mas. Maha, punya nggak Maha? Halo? Oh, belum, Mas. Kenapa kamu nggak pakai schedule atau apapun itu? Hmm, orangnya fleksibel, Mas. Fleksibel itu gimana? Jadi kamu kalau ada deadline atau ada apa gitu, akhirnya cara ngerjainnya gimana? Hmm, lihat mood. Mood. Lagi mood dikerjain, kalau enggak gitu ya. Iya, kalau merasa udah kok kayaknya nggak bakal selesai kalau H-1 ya kerjain H-2 gitu-gitu sih. Tapi kalau untuk rutinitas sudah terbentuk sendiri tanpa dijadwalin. Iya, Kamu punya kayak jam buat belajar, berkarya, istirahat, main game, sosmedan gitu atau gimana modelnya kalau nggak pakai jadwal? aku pakainya hari sih, Mas. Gimana tuh? Jadi kayak ada hari yang full kerja, ada hari yang nggak mau nyentuh kerjaan gitu. Di luar Sabtu Minggu? Uh-uh. Di luar Sabtu Minggu ada yang gitu? Bisa ya? Bisa ya? Kok aku nggak bisa? Itu kalahnya orang kantor weh. Dari Sabtu, Senin sampai Jumat tuh kayak standby gitu. Ya sih. Terus, Iya, iya sih, selain apa, kalau misalnya dulu magang yang in-house beneran Senin sampai Jumat harus masuk itu, uh, ya malamnya kadang ada yang ngerjain skripsi, ada yang enggak gitu. berarti malam juga kepake juga ya? Mm-mm. Ya sih.
Tapi emang maksudnya malam itu dipakai tuh jadi rutinitas kamu tiap malam nyicil apa atau ya kalau besok mau bimbingan baru ribet gitu. Oh, kalau bimbingan yang nentuin kan diri sendiri. Jadi kayak aku mau bimbingan hari apa, terus jadi biar terus ada motivasi gitu kan, karena udah nentuin mau bimbingan kapan, jadi ngerjain kayak gitu. Hmm. Kalau untuk hobi dan yourself kayak tadi Agung ada lari segala macam tuh gimana? Ada juga sih itu, tergantung badan juga kalau itu. Kadang badannya sakit butuh olahraga baru lari. Mantap. Tapi kan kamu sport kan? Sport, Apa? sport. Kamu kan olahraga kan? Olahraga. Itu terjadwal atau gimana? Selain saat-saat Kan tertentu. kalau pas lagi ikut program ya ikut program, kalau enggak ya enggak gitu. Ada istirahatnya juga sih. Seminggu full enggak olahraga juga pernah. Oh, sih. Soalnya ya Gung aku tuh pernah yang lari setiap hari tuh waktu masih ngantor waktu belum COVID mendatang itu bertiap ke kantor itu datangnya lebih pagi terus lari dulu karena deket kantor ada lapangan kan terus lari dulu sampai capek nggak jajannya lebih banyak sih ketimbang jadi nggak bakar kalori sih lebih ke ya pengen terus setiap Sabtu renang gitu terus pas era-era sepeda ini aku sampai beli sepeda murah itu yang Tapi dipakai gak mas? ini Dipakai gak? ini ada di samping tuh nggak kepake apa-apa udah kapan tahun udah hampir setahun tuh nggak kepake jadi waktu ramenya aja sampai ke Jogja bahkan padahal nggak hobi ya jadi kayak waktu dulu memang mikirnya olahraga itu untuk rutinity sih bagiku bukan untuk faktor kesehatan tuh kayak nomor sekian sih kayak ya setiap Sabtu rutin renang apa gitu sih menyenangkan kalau punya rutinitas bagi saya ya saya malah orang yang kalau fleksibel tuh malah sulit malah nggak kejadian seringnya kalau enggak makanya kenapa semua seri saya ya kalau era-eranya sebelum magang kalian ini tiap pagi jam 9 pagi itu ada webinar kayak gini gitu karena saya ngejar rutinity karena ada rutinitas itu kayak tadi Maha ya kalau lagi mau bimbingan akhirnya ada yang dikejar kan makanya saya tiap jam 9 pagi biar nyiapin materi-materi itu akhirnya saya belajar lagi baca segala macam gitu sih thanks share-nya Maha lanjut ke Ipeh yang juga nggak punya halo Peh. Halo Mas, Terus Kak, gimana kamu mengelola waktumu yang sangat berharga itu? sejujurnya semenjak kuliah aku jadi hancur gitu Mas, kayak nggak punya target apa-apa. Jadi aku lebih apa ya? Tapi kalau misalnya schedule gitu, aku nggak bisa banget gitu kayak dipatok jam 7 sampai jam 9 ngapain kayak gitu. Soalnya lebih jadi ngerasa tertekan. Aku lebih kayak targetnya minggu ini ngapain. Terus ya udah dikejar aja. Emang waktu SMA Enggak. gimana? Kalau SMA karena aku apa ya bimbel terus bimbelnya rumah via mas agak berisik bimbelnya apa trik gitu terus harus setiap hari dateng dan emang pengen masuk kampus yang sekarang jadi aku mendedikasikan waktunya tuh benar-benar gitu Setelah tapi masuk, sama sih setelah masuk, setelah masuk langsung nggak ya udahlah ya, tapi tetap gitu mas jadi dari dulu emang nggak bisa dijadwalin schedule gitu yang pokoknya harus punya target aja gitu seminggu ngapain ya udah kalau misalnya udah kecapai ya udah deh langsung los gitu itu kayak kamu jaga makan biar nanti kalau nikah itu bisa pakai baju yang gaun yang paling bagus itu. Ketika udah nikah, udah los. Kayak gitu biasanya sih. Gitu. Berarti modelnya mingguan gitu, kayak minggu ini punya target apa, ya dikerjain gitu, atau gimana? Akhirnya sekarang. Nggak sekarang ya bebas gitu sih, fleksibel. Mingguan, bulanan, tahunan. Kalau aku sekarang kayak misalnya targetnya sebelum lulus aku pengen magang berapa kali itu yang harus aku capai. Jadi sekarang tuh jadi masih rajin gitu nyari info magang, milah-milah gitu. Udah sih itu tergantung target akunya apa, nggak terpatok minggu atau apa-apanya, mingguan atau bulanan gitu. Kalau untuk dirimu sendiri, jadinya gimana? Nonton kah YouTube atau apapun itu? Oh iya tentu. Gimana? Itu alokasinya gimana? Atau semua waktu untuk itu? Nggak juga sih. Aku lebih
Iya itu bisa, main sosmed bisa. Terus aku juga sebenarnya apa ya, punya target kayak olahraga juga biar apa ya, biar badannya nggak lemes gitu Mas, kayak seminggu 3 kali, 4 kali kalau lagi di rumah. Terus apa ya tadi, kalau nonton YouTube tuh biasanya malam-malam gitu sih. Terus pagi siang sorenya kalau nggak nyari info magang KP udah tidur. Gitu Gung, hidupnya Gung, nyari info magang, magang KP, buset. Hidupnya sangat magang sekali. Gol masih pes, sharingnya menarik sih. Iya, Bisa ya orang untuk sama-sama bebas Mas. gitu ya. Lanjut ke Mas Faiz, halo bro. Halo, halo. Masihkah ada di sana kamu bro? Halo, halo. Masih sulit dihubungi Mas Faiz. Rin, halo Rin. Karena Halo kamu Mas. baru datang, kita lagi nanya-nanya karena nggak banyak yang datang, sharing aja sih. Kalau kamu gimana Rin? Punya jadwal, punya apa atau gimana kehidupanmu tuh? Ada sih jadwal, kan aku pakai kayak aplikasi kalender gitu Apa di tuh? laptop. Ini kan Microsoft jadi pakai Outlook kalender. Oh, Outlook Calendar. Sorry, aku nggak tahu. Gmail tahu aku. Gimana tuh? Outlook tuh gimana? Jadi biasa aja, jadi kayak disusun misalnya hari Senin sampai hari Jumat paginya kerja sama ortu ya. Terus setelah makan siang itu kerjain apa, kerjain itu kerjaan lindungi hutan. Mantap. Terus sorenya jam 4 itu udah mulai kelas. Ini kan karena semester pendek jadi kelasnya dikit aja, cuman 2 kali. Terus malamnya mulai dari jam 7 itu udah kosong, jadi terserah kalau misalnya mau belajar atau enggak, mau main, mau gimana ya bebas gitu. Oh, berarti jam siang produktifmu untuk ini kayak sekarang untuk magang ini gitu ya? Iya, habis makan siang. Asik, pagi bantuin orang tua, asik. Keren lu Gung nih Gung. Baru bener nih, bantuin orang tua, magang, kuliah sore, mantap. Terus malam baru main, keren tuh. Tapi Kadang kalau apalagi yang dijadwalin Rin selain itu? Kalau kan sebelum magang ini kan aku ada biasa olahraga gitu ya. Kalau sebulan biasa beberapa kali gitu. Karena sekarang agak sibuk, jadi di Sabtu sama Minggu sama hari Rabu gitu. Sore jam 5-an olahraga. Olahraganya cuman lihat nonton video YouTube aja. Olahraga, nonton video YouTube olahraga dong. Tapi keringatan Nonton apa? video workout. Video mukbang pedes-pedes. Enggak, Nonton. Oke, video orangnya. Kayak gitu. tapi kalau sesuatu itu rutin kenapa harus dijadwalin ya BTW Rin? Karena kan kerja sama orang tua fleksibel, terus soalnya di rumah sendiri, jadi harus dijadwalin gitu lah. Kalau sama kerjain kerjain lindungi hutan juga kan fleksibel juga gitu, jadi dijadwalin biar gak lupa, biar gak males-malesan. Bisa sih Asik. gitu. Cool, tapi bisa nganggarin untuk olahraga juga tiap hari tertentu. Aku kayak gitu tuh sulit ya sekarang tuh. Dulu bisa kayak tiap minggu pagi tuh nyepeda, tiap Sabtu renang gitu tuh bisa. Jadi sekarang lebih kayak kenapa aku harus olahraga gue? Aku kehilangan motivasi untuk berolahraga. Oke guys, makasih atas sharingnya. Jadi sesuai kemarin nih masih ada 10 menit. Aku pengen praktikal aja ngatur waktu. Ya, karena saya sendiri sih ini, jadi kalian bisa bantu, bisa ngasih pedoman kalian apa sih time management. Karena saya percaya paling mahal di hidup orang itu adalah waktu, jadi nggak ada salahnya kita ngomong ini. Jadi kemarin itu, ya, let's say kita itu hidup itu 7 hari, 24 jam kali 7 hari. Ini asumsi total-totalan aja ya guys. Dan memang paling bener kayak tadi Hanifah, seingatku ya, kita tuh harus punya target selama masa tertentu pengen apa sih. Itu tidur. Kalau kalian tidurnya tuh tepat waktu guys. Kamu tepat waktu Gung? Konsisten tiap hari atau gimana Gung? Paling antara jam 11 sampai jam 12 baru tidur sih Mas. Nggak, maksudnya kayak tiap hari rutin segitu tuh atau berubah-ubah atau gimana? Berubah-ubah tergantung kalau
Lagi capek beda, kalau lagi fit beda, Mas. Ipe? Aku biasanya jam 1-2 apa ya? Pokoknya Buset. tengah malam gitu Mas. Maksudnya itu segitu terus atau aku harus jam 2 harus sudah tidur gitu atau gimana? Modelnya. Iya sih. Biasanya segitu. Mah Sih gitu Mas, tapi ya itu keliling YouTube dulu sampai jam 2. sama sih keliling YouTube. Jadi istriku tidur, aku keliling YouTube masih. Kadang kalau hari libur sih, Jumat malam mau Sabtu itu baru sampai malam banget sih. Kalau hari kerja nggak mau sih, kayak kasihan kerjaan kantornya kalau dibuat ngelembur malam-malam YouTube lagi. Maha, rutin tidurnya jam sama terus. Enggak sih. Gimana tuh? Nggak sih itu Ya, gimana? aku kebanyakan tidurnya kurang gitu loh, terus kayak diganti di satu hari libur gitu. Kan nggak kan sesuatu yang nggak bisa kamu beli, kamu tuker kan tidur. Kenapa kamu ganti di hari yang lain? Kan nggak gitu sistemnya dong. Aku sama sih, Sabtu itu aku selalu kayak ya hibernate gitu dari pagi sampai sore, bisa sampai malam tuh emang tidur doang sih kalau saya. Apalagi kalau Senin sampai Jumatnya udah banyak kegiatan, wah udah Sabtu itu untuk di rumah aja ya, untuk tidur aja. Kalau Irin tidur gimana, Irin? Seringnya jam 12 sih Mas, cuman kadang kalau lagi sering main keseruan main HP 12.30 atau enggak sampai jam 1.30 gitu. Nah, tapi nggak tahu kalau versiku sih, aku tidur tuh kayak aku punya jamnya sih. Maksudku aku kalau tidur kurang dari 6 jam pasti sakit kepalanya. Dan itu ngebuat gak enak banget lah, kayak kalau misalnya malam tuh tidurnya jam 2 akhirnya bangun pagi jam 6 jam 7 tuh. Lah aku harus kayak membayar hutangnya di siangnya, biasanya tidur sejam lagi gitu. Kalau enggak ya kepalanya benar-benar pusing. Makanya aku udah tahu kalau dikurang dari 6 jam pasti kepala sakit gitu. Jadi aku harus jaga 6 jamnya. Makanya kalau aku mau bangun jam 6 ya berarti jam 12 harus tidur. Kalau aku mau bangun jam 5 misalnya, aku harus jam 11 tidur, kayak ngitung gitu sih kalau aku ya. Kalau nggak tahu kalau kalian. Kalau aku sih Mas, kalau di bawah jam 2, besok paginya bangun matanya sakit, kepalanya sakit. Biasa gitu. Bengkak gitu matanya. Tapi kan kamu nggak perlu sholat subuh. Maksudku, kamu kan bangun siang nggak ada masalah nggak sih gitu loh. Iya juga sih. Apa jam tidurnya berubah-ubah, jam bangunnya harus jam segitu karena kalian tinggal sama keluarga? Gitu gak sih? Enggak. Oh, Gitu gak Gung, kamu Gung? Jadi jam berapapun kamu tidur tetap bangunnya harus jam segitu. Nggak tahu sih Mas, emang kebiasaannya udah kebiasaan bangun jam segitu, jadi ya udah. Paling kalau topar sampai jam 12 tidurnya, baru bangun siang. Asli kalau Sabtu sering banget gitu sih, Gung. Asli kalau Sabtu memang sering banget kayak bangunnya jam 10, jam 11. Karena malamnya bener-bener besok libur. Iya Ini itu. apaan? Katanya passion tapi kok kerjaan kayak beban. Kayak kita hidup itu, let's say tidurnya 7 jam, kalau rata-rata sambil rebahan-rebahan ngecek HP, belum bangun bener itu let's say 7 jam. Kalau saya sih 6 jam tidur. Terus selain tidur itu kerja. Kerja itu kalau di lindung itu terjadwalnya 8 jam kali 5 hari di 40 jam. Terus satu lagi ya, makan. Oh gini aja deh. Oke, gini aja. Oke, oke. Keseharian tuh di jalan, makan, mandi, itu let's say 3 jam sehari kali 7. Terus saya kalau weekend sering banget nggak ngapa-ngapain di weekend. Nggak baca jam kerjanya di weekend, jam kerja aja. Ya, totalnya kurang. Nih, kurang lebih kalau saya normalnya tuh sisanya 40-an jam ya. Kalau kamu dari jam berapa kayak gini jadwal, Bung? Jam 6, Dari jam 5 sih Mas. 5. Oke, aku bangunku siang. Jadi aku nggak bisa ngasih contoh yang baik. Bangunku tuh siang banget. Jadi aku mulainya dari udah kok gini. 8.
Tapi Erin juga pakai checklist, Rin, kalau telat atau gimana kalau pakai Outlook? Untuk tugasnya ya. Kalau di Outlook nggak ada checklist. Ada sih, cuman nggak kepakai. Kalau checklist gitu biasa di kertas. Di Jadi buku. jadwalnya reminder aja ya? Jadwalnya apa? Reminder aja ya, ingetin aja. Iya, reminder. Aku sih kalau pakai Google Calendar cuma kalau ngisi acara aja sih. Jadi tanggal apa misalnya ngisi kampus mana gitu doang sih. Tapi Iya, nggak pernah untuk yang untuk yang rutin tuh menurut saya kenapa aku harus nge-reminder diriku sendiri. Kayak aku lupa diriku sendiri aja ngapain. enggak lah, kalau makan sama mandi gitu nggak masukin. Cuman kalau ada acara-acara apa, kerjaan apa baru masukin gitu ke kalender, Mas. Dan penyakitku juga itu, Rin, seringkali ngomong ini ke anak-anak nih, besok kita meeting ya. Tapi aku lupa. Udah makin kesini tuh makin kayak gitu. Udah janji besok interview ya gitu. Tapi aku sendiri aku yang lupa. Udah parah banget ini. Sampai jam 1 sampai jam 5 tidur aja. Udah gini guys, berarti ini versiku sih. Kalau aku ngebikin jadwal ini kayak waktu aku SD dulu di suruh bikin jadwal sehari-hari. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Oke, kita mulai dari jam kerjanya aja. Jam kerjaku kan jam 9 sampai jam 5. Udah, ini ya. Yang sama kalian tuh hari Selasa. Apa sih namanya? Apa sih namanya tuh? Report. Terus sorenya juga report. Terus siangnya itu sharing. Udah, ini. Mantap kan, Rin? Kita hitung jam kerja saya ya, sama dengan aja. Udah, kok nol? Pasti kalau ngitung angka error mana? Baru 3 ini. Terus sama Erin hari apa, Rin? Senin ya kita tuh harusnya ya. Pagi Iya. ya? Pagi atau jam sih? Jam 11 biasa. Jam 11. Finance. Terus jam 14 tuh meeting kantor. Sama habis imbangi meeting tuh kita meeting. Ya. Terus aku punya ngerjain beberapa project sama Zulfa, sama Wanaswara. Terus aku punya meeting sama lagi sih Sportis. Terus aku punya meeting sama Wanaswara, Forestia hari juga bisa. Aku punya meeting sama apa lagi sih? Finance. Siapa yang tak handle ya? Kok lupa sendiri? Ada yang aku handle lagi gak sih? Aku pakai nanya ke kalian lagi sih. Imbangi itu, Mas. Oh, imbangi nggak? Aku yang handle sih. Aku nggak handle imbangi. Apalagi ya? Wanaswara, Sportis, Forestia, Finance. Kayak lebih dari ini deh yang aku handle. Oke, berarti masih punya banyak yang kosong. Harusnya bisa tak jadwalin yang lain kan? Logikanya gitu ya. Farmer. Kalau kamu meetingnya tiap hari apa, Maha? Sama Mbak Kartika? Nggak ada harinya? Iya, biasanya Senin. Cuman kemarin-kemarin mundur-mundur gitu, Kak. Oh, mundur-mundur ya.
Berarti harusnya soalnya aku biasanya Selasa tuh ngeplot untuk anak magang gitu sih biasanya. Di hafalanku tuh Selasa untuk anak magang. Jadi buatin sertifikat, apapun ngurusin anak magang, follow up anak magang itu hari Selasa terus gitu. Terus berarti kolaboratory bisa di sama farmer sini. Kolaboratory itu aku sama Katika maksudnya ya, bukan sama kamu. Terus harus hari ini, terus apa lagi sih yang aku itu? Oke, ini terus paginya itu sebenarnya jadwalnya itu sama ya, cek email, lalalala itu di pagi hari email dan di hari Senin itu aku anggap rutinitas sih sama, rutinitas pagi atau aku kalau dulu ngajarin anak magangku tuh namanya morning check. Biasain aja buat kalian kalau mau kerja profesional, entah untuk diri sendiri atau kerja sama orang lain punya rutinitas pagi. Rutinitas pagi itu adalah ya ketika buka laptop pertama kali itu ngapain. Kalau saya sering banget nggak baca WA di malam hari, jadi WA itu baru tak balesin pagi kalau udah lewat saya jam 7, jam 5, jam 6 tuh udah selesai kerja, WA baru tak balas paginya biasanya. Tapi kalian nggak apa-apa kalau mau WA kapan pun nyariin ya WA. Terus saya juga ngecek email pokoknya selalu buka minimal tiap pagi itu dibukain email. Terus saya ngecekin anak magang, jadi kalau ada yang apply baru, ada yang udah selesai ngerjain tugas segala macam, saya ngurusin anak magang di pagi hari juga. Terus yang pagi hari juga transfer, jadi banyak dari mau apa-apa pokoknya transfer itu kerjaan rutinitas saya. Kalau tiap pagi ada request untuk ada penanaman kapan, saya yang bantu transfer juga. Terus yang tak lakuin di pagi hari juga ngekoordinasi grup. Jadi kalau di grup-grup ada yang butuh tanggapan, butuh jawaban, itu selalu tiap pagi saya baca. Biasanya kiriman-kiriman, forward-forwardan di grup tuh saya tiap pagi ngecek itu. Ini selalu yang tak lakuin ketika mulai kerja gitu. Terus karena saya nggak punya, harusnya lagi tuh task list ya. Karena saya nggak punya task list yang cukup banyak, artinya task list saya tuh nggak sebanyak teman-teman yang lain ya. Kalau teman-teman diimbangi punya task list kan, punya kerjaan tiap minggu, jadi saya nggak punya task list sendiri untuk saya, jadi saya jarang ngecek karena nggak punya gitu. Lebih kayak minggu ini tuh kerjain apa, udah tak report, ya udah tak kerjain aja, nggak sebanyak teman-teman yang lain. Oke, terus tiap hari Senin itu saya tugasnya itu rekap saldo. Jadi rekap saldo transaksi, jadi transaksi segala macam itu tak rekap hari Senin. Agak lama sih. Terus hari Jumat sebelum meeting kantor ini, tugas saya tuh ngerekap pengeluaran tiap minggu. Terus Jumat ini yang ngurusi gaji anak-anak. Nah, ya Rin ya, jadi setiap Jumat sore itu tugasku gini, karena anak kan di Lindung Kita itu gajiannya tiap minggu, Gung. Enak kan? Jadi kamu nggak harus nunggu hari tanggal muda, tanggal tua, enggak. Yang penting Jumat mah gajian lah. Juli ini Jumatnya tuh ada 5 gitu, biasanya ada 4 tuh, tapi sekarang ada 5, makanya anak-anak seneng dah bulan ini gajiannya 5 kali gitu. Terus itu yang gajian. Terus yang apalagi ya rutinitasku tuh ya? Udah ini doang, jadi aku masih punya waktu kosong sekali. Jumat siang ini pasti merah ya karena lah Jumat. Apalagi ya yang harus aku lakuin ya kerjaan kantorku apa Rin? Maha, Ipeh, kalian masa nggak tahu kerjaan gua apa ya? Berarti aku gabut sekali ternyata ya selama ini ya. Kalau mau menghitung jumlah data Excel, caranya menghitung jumlah data yang tidak kosong. Apalagi Gung, harusnya yang dilakukan seorang CEO Gung. Baca buku Mas, lumayan. Kan itu nggak harus di jam kerja nggak sih? Ngapain aku jam kerja? Ini baru 14 jam dong dari 40 jam. 14 nih sama dengan 40. Tuh, masih ada 26 jam dong aku ngosong belum nggak ngapa-ngapain. Apa yang harusnya dilakukan seorang CEO? Erin, baca buku di luar itu harusnya sih.
ngobrol sama karyawan. Iya, bener ya, dah, tak jadwalin dah. Ngobrol sama karyawan, sebenarnya ini ngobrol sama karyawan, ini 3 ini ngobrol sama karyawan sih sebenarnya, sejam doang. Ngopi-ngopi gitu ya. Nggak ngopi. Apalagi Rin, Maha, Ipe, Resa. Wah, Resa yang baru datang, halo, selamat datang di sesi keren ini. Udah jam 1 lebih dong. Apalagi nih, Gung? Liatin rekap, Mas. Liatin rekap. Oh ya, ngupdate rekap itu bareng sama ini ya, rekap transaksi itu aku ya ngupdate dashboard karena biasanya sorenya itu aku laporan. Jadi waktu meeting kantor yang sore ini, hasil yang minggu ini gimana itu tak update dulu. Jadi buat sore itu aku udah punya report gitu sih biasanya. Jadi itu tak lakukan tiap hari Senin, itu nggak tiap hari. Jadi semuanya memang tak kerjaan yang beberapa itu tak tarik Senin, beberapa tak tumpuk di Jumat gitu. Makanya tengah itu biasanya memang karena kadang brainstorming, yang hal-hal yang non rutin gitu sih. Kadang-kadang sesuai. Dan oh berarti ya ginilah kurang lebih bentuknya mingguan saya di kerjaan. Oke, makasih teman-teman udah membantu saya. Terus nanti tambahin lagi dah. Gitu. Oke, sekarang kita ke di luar kantor. Asik. Menurutmu jam 6 di siapa, Gung? Bodoh. Merenung, Mas. Bodoh. Oh ya, di Iya, goal. merenung. Bener nih, goals lain ini ya, guys. Kalau goals yang saya harapkan ke diri saya sebenarnya di luar jadi CEO dan startupnya sukses, sebenarnya goal saya tuh memang apa ya, ya mengkatamkan sebanyak mungkin buku sih. Jadi memang goal bener sih, karena menambah pengetahuan sih, membaca buku. Memang sekarang juga saya lagi sedang mau rutinkan lagi karena buku di kantor tuh banyak banget. Kalau Maha tahu ya Maha ya, Maha pernah ke kantor tuh banyak banget buku dan ya itu dulu kan aku sering ngisi acara tuh di kampus-kampus lah. Itu sering banget dikasih apa? Sertifikat, plakat gitu. Terus punya banyak aku kalau kamu mau ke kantor ambil aja, ganti aja nama kamu nggak apa-apa aku. Makin hari tuh makin aku mikir tuh nggak berguna buat apa gitu. Akhirnya aku minta buku. Jadi kasih aja buku biar bisa bermanfaat untuk orang lain daripada cuma pelang-pelangan doang gitu. Terus yang kocaknya guys, aku kenapa sangat-sangat nggak suka plakat? Itu karena aku pernah ngisi, kalau kalian tahu di selatan Semarang itu ada namanya Kota Salatiga. Aku ngisi di kampus sana, UKSW. Aku tuh dapat plakatnya tuh dari keramik, marmer gitu loh, yang berat lumayan. Saya nggak bawa tas, aku bawa tote bag doang. Terus itu tak bawa di tote bag, terus karena kesannya rombongan, naik bus. Dan naik busnya itu kita naik dari Bawen, kalau ada yang tahu Bawen, pakai BRT Jateng. Lah pakai Trans Jateng itu aku berdiri dong, dan tanganku berdiri satu, terus tote bagku isinya yang marmer tadi, dan aku berdiri hampir 45 menit mau sejam deh. Dan aku ngerasain pegel banget tanganku, semua kayak mau tak banting. Kenapa aku dikasih plakat seberat ini gitu, padahal nggak berguna buat apa. Akhirnya saya selalu mengkondisikan ke panitia kalau ngundang saya ngomong saya nggak mau nerima plakat lagi, kasih aja buku. Dan bahkan kamu bisa akses tuh di bit.ly/bukuben, itu ada buku-buku yang saya request. Jadi saya nyari aja buku-buku yang mahal-mahal, yang saya sendiri nggak mungkin mampu membelinya. Akhirnya ya udah biar anak-anak yang ngurusin. Jadi antara fee yang dikasih mereka sebenarnya kan nggak banyak-banyak amat ya, anak-anak kampus atau himpunan gitu paling nggak banyak loh. Jadi aku mending nggak usah ngasih uang aja dah, beliin buku gitu. Karena saya kalau punya uang pasti males beli buku. Akhirnya simbiosis mutualisme gitu. Makanya baca buku. Makanya sekarang lagi baca buku daily reader-nya Maxwell ya. Kalau tahu, ada yang tahu Maxwell. Karena saya seneng banget buku-buku leadership gitu-gitu sih. Tuh bener Gung, membaca buku. Dan itu memang tak jadwalin di setiap pagi. Sebenarnya pagi nggak mau membaca buku sih Gung. Pengennya tuh pagi tuh ngapalin Quran gitu. Oh shit. Tapi sulit sekali karena paling masih fresh sih. Jadi memang waktu pagi tuh aku memang sebisa mungkin nggak, bahkan kerjaan rumah pengennya setelah jam 6 sih. Jadi jam pagi ini memang khusus untuk apa ya, kayak gitu tuh pengembangan diri lah. Bisa baca buku atau baca buku dan yang lain. Berjemur, Mas. Waduh, aku nggak percaya Dingin. konsep itu. Pagi ini nggak tahu sih Semarang lagi dingin, nggak tahu di rumahku atau di rumah Maha juga ya.
Atau dingin banget, air dingin banget apa di tempatku aja ya? Pakai jaket loh, aneh banget siang-siang pakai jaket. Enggak sih mas tempatku. Oh, berarti rumahku aja. Oh, kan kamu memang panas tiap hari malah di sana. Iya. Terus jam Marah. jam 7.08 ini memang ya biasanya sih kalau istriku butuh bantuan apa ya saya ngelakuin itu sih. Jadi kerjaan rumah atau ya mandi, sarapan, rumah kan, harapan. Biasanya juga nonton-nonton berita sih yang lagi rame apa biar tahu perkembangan dunia gitu sih. Jadi tiga hal ini emang lakukan. Oh mungkin Sabtu Minggu enggak ya libur. Kalau nyari libur mulu, udah gitu ya pagi gini ya. Atau kalian punya saran apa guys selain berjemur pagi-pagi yang dikerjain dan bener itu? Nonton video YouTube mas. Aduh, aku nonton video YouTube kayak every time sambil kerja aja aku nonton YouTube. Jadi Nggak nontonnya kajian. gitu, wah parah sih itu. Karaoke mas biar semangat. Aduh, aku ini to be honest-nya ya Reza ya. Aku tuh nggak mendengarkan musik sayangnya, jadi yang nggak karaokean nggak apa gitu. Jadi hiburanku cuma nonton YouTube bahkan sekarang. Nonton YouTube-nya juga nonton YouTube. Aku nonton YouTube-nya cuma beberapa aja ya, Gung. Nonton YouTube-ku tuh aku suka banget stand up comedy ya. Jadi nontonku ya Panji, nonton Comika, nonton wawancaranya Abdel, kadang-kadang Deddy Corbuzier, gitu-gitu doang gue nonton. Kemarin tuh aku waktu liburan Sabtu Minggu tuh ngekatamin Suci stand up comedy. Season berapa, Mas? season 9 selesai. Ini kemarin turun season 8, season terburuk katanya. Kemudian ini mau mulai start season 7 kayaknya weekend ini ngabisin itu lagi. Satu season, bener satu season. Dulu waktu masih sebelum ini tuh bener-bener ya nonton tiap minggu. Sekarang ya recap aja sih udah kayak selesai. Karena hobi saya cuma itu doang. Nggak hobi apa-apa yang lain guys. Bapak sekali saya. Tuh. Gitu Pak. Nggak tahu kalau kalian punya channel YouTube yang keren juga boleh. Karena aku kayak tiap hari cuma nontonin orang ngobrol. Soleh-solihun mas tuh rame mas. Wah, capek megangnya. Jadi kalau kalau Soleh itu aku suka nonton juga gitu. Tapi memang nggak tahu. Aku tuh suka banget. Padahal tuh ngobrol ya Gung dan bisa jadi podcast kan. Tapi aku tetap nonton. Aneh ya sih. Aku ngerasa kayak Iya. kayak harus nonton satu sampai selesai lagi. Itu jadi 45 menit itu bener-bener nonton gitu. Jadi itu yang menurut saya juga lumayan ngabisin waktu saya banget sih guys. Jadi nggak tahu kalian jangan ngelakuin itu sih. Mending TikTok cuma semenit 2 menit kan. Ini nonton orang ngobrol gitu. Maksudnya kan TikTok kan cuma selesai kan, scroll kan. Kalian banyak dalam waktu 1 jam kamu bisa ngelihat banyak. Waduh, Business Insider, apaan itu Rin? Agak se-freak itu Rin di dunia YouTube tahu nggak pernah belajar. Tahu Nggak ya. bisa pokoknya yang selain stand up gitu mas, yang bisa bantu tambah pengetahuan, nggak cuma entertain aja. Iya, Business Insider ya. Itu ndak yang punya WeForum itu bukan ya? Channelnya kok bisa. Aku pernah ketemu yang sama punya yang kok bisa loh Reza. Kayak suaranya kok nggak asing sama mas-masnya kok bisa. Kok bisa? Nggak bisa. Kok Oh, bisa kan? Geriat itu kan? rame mas. Bagus itu. Bagus. Kenal aku tuh sama orang yang gimana? Atau Lindutan collab sama mereka? Oh iya keren dong. Enak Boleh tuh mas. Males aja sih aku. Kan itu, ini kalian lihat. Tadi lihat jaket yang aku pakai kan? Nih tak buka lagi kameraku udah. Jadi jaket ini tuh Jadi jaket yang aku pakai ini jaket 1000 startup ini yang mempertemukan kami berdua, nggak sih banyak orang sebetulnya. Jadi kenal sama orangnya juga gitu dan ya kalau mau hubungan sama mereka bisa sih, tapi akunya aja yang males karena mereka terlalu keren, terlalu scientific kan nggak lindungitan sekali scientific kan Gung. Imbangi sekali bukan lindungitan sekali, lindungitan itu nggak scientific kan, karena itu hanya mitologi. Storytelling. Lanjut itu jadi menurutku itu menonton YouTube ya nanti tapi masukan bisa diterima ya Rin ya. Business Insider kok bisa ada lagi yang punya usul channel YouTube yang kece?
nonton politik Mas Rame. Waduh, saya kan penggemarnya Bapak Panji yang jelas sangat politik sekali. Total politik Mas Rame. Total politik tahu lah aku. Iya. Siapa namanya? Siapa namanya, Gung? Ari Putra kalau nggak salah. Ari Putra ya bener. Aku juga lumayan lah, walaupun apa yang nonton dikit, tapi aku suka. Wah, kayak kita satu referensi, Gung. Aduh. Ini tak buka ya linknya dari Airin. So itulah kayak YouTube tuh udah satu-satunya hiburan sosial media yang aku tonton. Terus ya gitulah. Jadi itu waktu jadi nggak pun tak jadwalin pasti sebelum tidur nonton atau lagi makan kadang juga nonton gitu-gitu sih guys. Gitu. Oke lanjut ke setelah pulang kantor nih. Pulang kantor biasanya jam 12 sampai Isya itu diajaran orang tua saya dari dulu tuh jam-jam buat ngaji gitulah. TV mati gitu. Kalau kalian gitu nggak sih? Kalau aku doang ya. Itu satu-satunya ajaran bapakku yang aku pakai. Gitu nggak kamu, Pe? Ngaji mah ngaji aja gitu mah. Nggak ngelihat waktu aku sih. Asik, Masya Allah. Kamu Gung gimana, Gung? Jarang. Enggak, maksudnya kalian gitu nggak? Digituin nggak dulu? Oh. Enggak sih Mas, nggak terlalu. Kalau rumahku tuh harus pokoknya jam 6 maghrib itu TV mati. Jadi nyala lagi setelah Isya. Jadi nggak boleh nonton TV. Jadi entah ngaji atau enggak, pokoknya jangan nyalain TV gitu. Udah, makanya itu yang aku juga pegang hari ini. Itu. Terus malam nih, biar kita produktif ngapain dah malam nih? Oh, targetnya selain membaca buku, goalsku itu memang pengen apa ya, nambah hal lain sih, nambah hal lain. Apa ya, nambah pengalaman aja. Apa sih namanya kayak gitu tuh? Wah, dikirimin Erin banyak hal. Udah lah, klik lagi dah. Gitu. Ruang seminar kenapa nggak ruang guru? Iya. Terus nambah Ruang guru bayar, Mas. ruang guru bayar. Tapi YouTube tuh bisa bayar ternyata ya, aku baru tahu juga. Oh, Fok, I see sih. Fok keren banget sih. Aku pengen banget punya sesuatu konten kayak Fok sih. Fok tuh kan sering, tapi sayangnya panjang, Rin. On November 5th, Iya, 2020, the United dicepetin Kingdom gitu. 1,5. Judulnya clickbait, tapi ketika nonton tuh lama kayak ini mana sih intinya. Sebel sih. Oh, kalau kayak gini aku malah suka banget Nas Daily. Tahu nggak, ada yang tahu Nas Daily? Oh. Nas Daily itu dari Ya, Mas. semenjak Facebook, semenjak This is 1 minute, see you tomorrow, dari zaman sejak Facebook sampai akhirnya dia di Instagram, sekarang dia di YouTube. Terus sekarang dapat invest, bahkan Gung kalau kamu tahu dia dapat invest bikin perusahaan konten gitu, dan keren banget sih. Cuma gara-gara movementnya dia sesimpel dulu tuh viralnya gara-gara orang Arab di Israel gitu kan, ceritanya tentang Muslim di Israel awal-awalnya viral. Itu juga lumayan keren sih. Kamu cari ya, Rin ya, Nas Daily, NAS Daily, Nas. Udah ada subscribe, Mas. Waduh, bedanya lagi Rin, aku tuh nggak subscribe siapapun. Aku tuh nonton Panji, nonton apa tiap hari, tapi nggak pernah subscribe apapun karena bagiku kayak kenapa aku subscribe orang, bodoh sih. Jadi aku yang muncul di home kita kan apa ya, yang serupa dengan yang kita tonton kan. Akhirnya ya banyak teman-teman yang lain. Tapi kalau aku bener-bener nggak suka langsung tak blok gitu sih biar nggak muncul lagi. Gitu-gitu sih kalau aku. Jadi aku nggak pernah subscribe siapapun. Aneh ya. Udah nonton, kerjanya apa coba? Baca komentar. bodoh bapak bodoh ini. Terus aku tuh pengen ngecoba banyak hal baru. Hal barunya tuh diantaranya di luar jam kerja ya, itu pengen bantuin bisnis tuh bisnisnya istriku, maksudnya istriku punya bisnis kan, kalian juga boleh follow dah bisnisnya tuh, namanya ini, tak klik nih. Oh nggak usah dah gitu. Nah, istriku punya bisnis namanya Wali Masari Semarang gitu, jadi bantuin nikahan untuk dengan konsep Islami gitu. Gue pengen bantuin bisnis bapak juga. Terus yang lain itu pengen selain baca buku ya, pengen nulis. Gue pengen punya sesuatu untuk aku persembahkan setelah mati, Gung, ceritanya Gung. Namanya itu, rencananya itu namanya robani.id.
ya bukan karena namaku ya. Ya jadi nggak tahu ya, kalian itu dikasih nama itu kan harapannya gitu lah. Aku menganggap diriku sendiri itu, kenapa nama aku Robani? Aku baru tahu waktu STM maksudnya apa tuh Robani. Artinya tuh pendidik dalam kurang lebih ya. Makanya ada yang disebut tarbiyah gitu kalau tahu pendidikan gitu. Nah, makanya aku pengen bikin website khusus yang jadi tempat belajar dari nol tentang agama. Tapi step-step gitu. Nggak tahu sekarang udah ada atau belum ya. Aku pengen bikin kayak kurikulum kalau mau belajar, misalnya Airin mau convert ke Muslim nih, lah belajar dari nolnya tuh tentang apa aja gitu. Dan tentang konten yang lucu ya, tapi ngumpulin konten yang udah ada. Kayak ruang guru syariah, Mas. Waduh, nggak tahu. Ya kayak gitu mungkin ya. Aku juga nggak tahu ruang guru itu gimana ya. Pokoknya kayak kelas-kelas gitu. Jadi kayak kelasnya tuh berjenjang kayak, oh yang harus dipelajari pertama itu apa, kedua apa, ketiga apa, keempat apa, mau bikin kayak gitu. Jadi tersusun rapi dan secara sumber juga bagus. Nah, aku pengen ngembangin itu. Tapi ya karena kalah sama YouTube aja, jadi nggak pernah megang itu. Nah, aku punya cita-cita itu. Jadi itu harusnya yang tentang bantuin bisnis ini masuk ke jam-jam malam gini kan, gitu gak sih? Atau kalau kalian gimana? Kalau hal-hal yang sifatnya bukan kerjaan kita tapi pengen mimpi itu dikerjanya malam hari atau pagi hari guys? Malam. Malam? Malam ngerjain hobi. Tapi kok aku kayak gak semangat ya Rizky? Kalau malam kayak tenagaku udah habis. Hai. Daripada cuman scrolling Instagram. I see, bisa sih. Aku pengen itu sih tapi di malam ini kayaknya dialokasikan sangat malam apa awal malam? Jam 8 gitu, Mas. Tapi aku BTW guys, aku tuh dari dulu nggak bisa yang apa ya, udah larut tapi kerja gitu nggak bisa aku. Nggak tahu ya kalau kalian ya. Kalau udah jam 10, jam 9 ke 10 kayak ya udah maunya rebahan aja, nggak bisa duduk dan kecuali ngejar deadline aja sih. Tapi kalau harus depan laptop dan kerja mikir tuh kayak mentok di jam itu. Nggak tahu kalau ada orang yang bisa kerja malam, malahan aku malah kayak aneh gitu. Kalau kalian gimana? Julfa, lo Julfa baru join. Ini meetingnya masih belum selesai, Jul. Iya, Mas. Gimana, Sa? Resa tadi nyalain mic. Kalau aku malah kebalik diri, Mas. Jadi kayak kalau pagi-pagi tuh nggak ada semangatnya. Kalau menjelang malam tuh baru full. Karena kebiasaan atau karena apa? Tuntutan. Sebenarnya waktu itu awal-awal gara-gara kuliah sih. Kan kuliah seni rupa. Terus kalau pagi tuh biasanya kan kuliah. Terus siangnya tuh istirahat tidur. Terus nanti kalau malam tuh sampai pagi biasanya ngerjain itu, terus kuliah lagi, terus nanti gitu. Jadi siklusnya jadi kayak gitu. Jadi kebiasaan gitu buat ngerjain apa-apa jadi malam. Itu sih, Mas. Sih bisa ya, tapi nggak tahu sih semalam apa bisa. Soalnya kadang-kadang nggak tahu ya. Jadi emosional, jadi apa gitu kalau aku malam-malam. Nggak yang kayak waktu pagi-pagi, makanya aku bisa mungkin kerjaan yang lumayan lumayan mikir tuh selalu tak taruh di paling pagi gitu. Karena kalau dikerjain makin siang tuh biasanya aku udah lost control. Apalagi aku tuh tipikal, aku udah tahu kelemahanku banget tuh nyari backsound. Goblok sih, nggak tahu kalau kalian ngalamin nggak ya. Jadi kalau mau kerja itu nyari moodnya dulu waktu masih dengerin musik misalnya, nyari dulu tuh theme song yang tepat apa gitu, terus nyari sejam, nyari 2 jam. Jadi fokusnya cuma nyari playlist, bukan nyari kerjaan beres gitu. Ada yang ngalamin kayak gitu nggak? Enggak, Mas. Nggak ada ya, bagus kalian tuh nggak terdistrak sama hal Sama sih, Mas. sepele gitu, nyari gitu. Kalau sekarang karena aku dengerin cuma podcast, lah kadang-kadang podcast itu nggak bisa ditonton kan Bung, tapi bodohnya saya tuh dengerin sambil nonton kan, goblok ya. Udah bener-bener podcast loh, bukan yang podcast ada videonya kayak Deddy Corbuzier, nggak, podcast, pakai podcast, aplikasi podcast, SoundCloud atau apapun itu. Kok aku yang masih nonton kan, goblok ya. Jadi kayak Kan nggak ada videonya, Mas, biasanya. makanya, tapi aku tuh Bukan goblok, Mas. Berarti Mas tuh fokus. Gak mau di-distract. ya itu Iya, nggak bisa multitasking mungkin. karena aku kayak waktu dengerin tuh mikir, jadi kalau mikir itu nggak bisa sambil mikir yang lain, jadi nggak bisa multitasking, yang aneh gitu sih. Dia itu yang membuat aku kadang-kadang tuh kerjaan bisa nggak beres cuma gara-gara sambil dengerin sesuatu terus kepo terhadap sesuatu itu, akhirnya googling terus apa gitu yang distract gitu. Itu sering banget kejadian di aku sih. Makanya karena timeline kerjaku tuh nggak begitu banyak,
Akhirnya ya hal-hal yang gitu tak manfaatin sebagai riset gitu. Makanya ini aku juga lagi rencana pengen nerbitin LinkedIn buat ya tadi nyaring hasil-hasil apa yang aku googling segala macam tuh biar nggak keluar jauh, nggak jadi sambil aku muter-muter tuh ada hasilnya lah di jadi bahan untuk LinkedIn atau apa sih, rencana lagi gitu sih, daripada aku ngegabut segala macam selama seminggu ternyata masih banyak yang kosong kan, terus ternyata nggak produktif juga. Keren keren. Kalian ada masukan terhadap timeline yang aku buat nih guys? Timeline lagi apa jadwal? Bentar, selin lagi dah. Mas Ben, aku mau nanya. Yes. Kalau Mas Ben target baca bukunya teh gimana? Apakah punya target atau baca buku aja? Asik gitu. Kalau kata Najwa Shihab tuh baca dikit-dikit yang penting banyak buku kan, seingatku ya. Terus kalau kata Bill Gates itu kalau bisa setahun 50 buku. Gitu. Kalau saya tuh lebih ke dibilang mood gak tahu ya. Aku tuh baca cepet banget, Pak. Percaya nggak percaya? Aku tuh baca selembar, mungkin kalian baru dapat setengah lembar aku udah selesai. Jadi kalau aku nonton ada tahu kontennya opini Mister Kece yang itu kan ada teksnya tuh. Kadang itu aku udah sampai bawah dia masih baca gitu masih kayak lama gitu. Tapi kadang kala juga kalau aku lagi baca doang tanpa mikir, itu tuh bisa nggak paham apa gitu. Jadi aku cepet selesai tuh kalimatnya aku udah dapat semua. Tapi aku nggak tahu itu ngapain itu ngomong kayak apa gitu. Akhirnya balik lagi baca lagi karena penting karena butuh gitu. Dan yang penting dalam baca buku bagi saya memang tujuannya sih bukan banyak-banyakan selesai bukunya gitu. Tapi apa yang bisa kita pakai, kita terapkan, kita bagikan misalnya atau apapun itu. Jadi nilainya mau yang diserap dari buku ini apa? Karena seringkali orang ya banyak-banyakan ngatamin buku tuh tapi ditanya isinya apa tapi lupa gitu. Contoh yang paling deket dan buku yang lumayan aku seneng kalian juga bisa baca. Ada buku judulnya Mendaki Tangga yang Salah, Mark Robson. Bahasa Inggrisnya itu apa sih? Bahasa Indonesia itu Mendaki Tangga yang Salah. Apa sih judul Inggrisnya tuh? Terus apa gitu. Dan dia tuh cerita tentang 5 faktor gitu. Orang jadi sukses itu karena apa? Dia membandingin. Pertama itu karena introvert atau karena extrovert. Kedua karena kenalannya banyak atau karena dia suka latihan yang banyak gitu. Jadi dia bandingin dua hal gitu. Dan menurutku kayak ketika baca buku tuh ini bisa diterapin. Oh, ini bisa dipakai gitu. Oh, bener ya Eric Barker. Barking Up. Oh, bener ya Mark Ronson itu. Apa sih judulnya? Cari di Google, Mas. Oh, bener. Ya itulah bener itu. Itu kalau kalian mau salah satu buku yang terbaik yang pernah aku baca sih. Dan enaknya kenapa tadi balik ke tadi kenapa buku yang aku baca itu ya Pak ya, kenapa yang New York Times bestseller yang mintain ke panitia yang ngundang aku, karena itu kayak kita baca jurnal tapi dengan narasi yang menarik. Aku suka banget kayak gitu. Aku tuh nggak bisa baca jurnal, nggak bisa baca abstrak bahasa Inggris, ngantuk dan nggak mudeng bahasa Inggris. Ini aku kan nyari yang terjemah gitu. Dan ketika baca mereka bener-bener apa ya, pengetahuanku tuh jadi nambah dengan narasi yang baik gitu. Jadi aku nggak ada nargetin seminggu harus berapa, tapi bener-bener yang aku baca tuh paham. Pun kalau aku nggak paham tak skip. Ada contoh buku yang rada viral di Indo itu apa ya, satu lagi tuh bukunya mirip judulnya itu Subtle Art The Subtle Art of Not Giving a Fuck. Apa bahasa Indonesia apa? Seni yang bodo amat. Itu aku megang bukunya udah lama gitu. Tapi versi Indonya aku cuma sampai halaman 30. Karena menurutku translate-nya kacau banget. Aku nggak begini ngomong apa, akhirnya nggak tak lanjut. Bahkan aku nggak tahu buku itu tentang apa gitu sampai sekarang gitu. Padahal viral kan, banyak dari judulnya udah sangat-sangat apa sih clickbait sekali, tapi nyatanya dalam isinya nggak begitu menarik gitu. Makanya aku udah nggak ada buku yang bagus banget sebenarnya nggak populer tapi bagus banget, judulnya 99 Clearly Thinking, 99 sesat apa sih bahasa Indonesia. Jadi itu dia bilangin ada 99 apa sih namanya pola pikir yang salah gitu, dan itu bagus banget kayak dibahas satu-satu gitu. Kita sering asumsi apa ternyata salah, dijelasin satu contoh, ada 3 contoh gitu. Makanya aku bahkan pernah ngisi acara pakai salah satu nomor 14 itu, orang tuh sering banget salah dengan apa sih namanya bias hasil itu gini Gung, ini tak kasih satu contoh kenapa aku suka buku dan akhirnya untuk menginfluence aku banget. Bias hasil itu gini, kamu melihat Mark Zuckerberg berhasil dan dia DO.
Terus kamu punya asumsi kalau kamu DO, kamu bisa sesukses Mark Zuckerberg. Oh iya mas. Itu namanya bias hasil. Nah itu dikasih contoh tuh. Ada contoh ada 1 juta kera. 1 juta kera ini disuruh main kayak binomo gitu, nebak saham itu naik atau turun. Yang jawabannya benar, sahamnya tuh bener naik minggu itu, dipertahanin. Yang jawabannya salah disuruh pulang. Akhirnya setelah minggu ke-10 tinggal 1000 kera, minggu ke-20 tinggal 1 kera. 1 kera ini kan jawabannya bener terus tuh, nebak naik turun. Akhirnya si kera ini dipantau, sebenarnya kera ini ngapain sih? Oh, kera ini tuh ternyata makannya pisang dibukanya kulitnya 3. Oh, dia kalau ngelompat tuh pakai tangan kanan. Oh, dia tuh sukanya di pojokan kandang gitu. Akhirnya dia punya asumsi, oh kalau ada kera yang melakukan ini tuh bakal sukses semua, padahal semuanya kan kebetulan gak sih gitu. Makanya kalau hari ini kamu lihat Atta Halilintar sukses, terus ditanya, Atta gimana sih resepnya sukses? Akhirnya dia ngeliat masa lalunya. Padahal kan nggak, kalau masa lalunya kita lewati nggak bakal hasilnya sama kan. Itu namanya bias hasil. Keren nggak Gung? Paham nggak maksudnya? Paham mas. Kan tuh kera gitu, tapi orang kayak menghubungkan, kan kita sering gitu tuh ngeliat cerita orang sukses hari ini tuh, Bob Sadino, oh lulus SD apa segala macam, itu namanya bias hasil. Padahal semua orang itu punya proses yang berbeda jelas kan. Jadi itu padahal keberuntungan aja gitu. Tahu Gung waktu aku cerita ini, respon netizen apa Gung? Ngisi di kampus gede acara ulang tahun, kampus tuh Gung. Ada yang protes gini dari ITB atau ya bapak itu. Maaf ya mas, kok mas pakai perumpamaan kera? Jadi aku lagi ngomong substansinya apa, tapi malah yang dibahas keranya dong. Oke, shit. Kan dia kayak ngira aku lagi nyinggung kera segala macam. Padahal aku cuma mau ngomong itu namanya bias hasil. Orang kera bisa sukses itu jawabannya beruntung aja, bukan hasil, bukan kalau kita pakai cara yang sama bakal sukses. Ya gitu. Itu contoh buku-buku yang makanya aku suka banget ketika baca buku itu dapat hal yang bisa aku bawa. Yang pagi banget nih tak baca nih, ceritanya gini guys. Bukunya Maxwell. Ceritanya gini Gung, ini menarik nih, aku baca buku dan bisa ceritain isinya. Ada 4 kera. 4 kera nih Gung. Kera lagi. Ya udahlah enggak apa-apa kan kera. Ada kera tuh, 4. Terus dikasih tangga, kasih tiang tuh, di atas tiang itu ada pisangnya. Paham ya? Kebayang ya guys? Ngomong dong Gung biar aku kelihatan ini nyangkut enggak gitu. Ngerti mas. Ya, ada kera kan. 4 kera disuruh ke tiangnya tuh di atasnya ada pisang tuh. Terus kalau si kera ini mau naik disiram air dingin, akhirnya kan keranya nggak jadi naik kan. Terus kera yang lain nyoba, terus disiram air dingin, akhirnya dia turun lagi. 4 kera nyoba hal yang sama, itu semua. Akhirnya kan kera punya, jangan naik ke atas karena kesiram air dingin, ya kan? Akhirnya keranya dikeluarin satu tuh, diganti kera yang baru. Lah kera yang baru kan mencoba kan, ada pisang di atas kan. Terus sama 3 yang lain karena dia udah ngalamin kena air dingin, ditahan kan. Jangan naik kan gitu kan kalau bahasa manusianya. Gitu kan. Dinaik karena si 3 ini udah ngalamin kalau ke atas itu kesiram air, akhirnya nggak boleh naik kan. Terus yang kera 3 yang lain ini yang udah ngalamin kesiram air kan digantikan sama kera yang baru. Akhirnya apa? Semua kera yang di situ nganggep bahwa jangan ke atas karena ke atas nanti bakal disiram air. Paham nggak sih maksudnya? Jadi yang pertama udah ngalamin udah nggak ada, yang ada tuh cuma orang yang dilarang orang sebelumnya aja. Lah di si Maxwell tuh cerita, ini tuh maksudnya apa? Maksudnya seringkali orang yang gagal itu nggak dapat alasan yang sebenarnya. Sing kera yang terakhir kan nggak tahu kenapa nggak boleh ke atas, cuma kata orang-orang aja nggak boleh. Dia nggak ngalamin sendiri gitu, tau nggak sih? Jadi bisa saja nih learningnya ya, bisa aja kamu tuh gagal. Erin, kamu tuh harus, kata ibumu, kamu nggak boleh jadi entrepreneur, itu sulit misalnya. Agung, kamu harus jadi PNS, menurut ibu itu kerjaan yang paling baik. IPS, padahal belum pada naik dan kesiram air gitu. Cuma dari orang-orang sebelumnya ngomong kayak gitu, anjay. Keren nggak ceritanya? Itu kalau aku bisa cerita, karena baca buku dan buku yang tepat ya. Aku nggak tahu kalau novel atau apapun sih. Dulu baca novel waktu masih labil lah, masih akil balik lah. Sekarang udah baca yang berat-berat gitu-gitu. Nggak berat sih, yang ilmiah tapi dalam bahasa yang lebih enak gitu.
itu jadi aku nggak ada target, nggak ada apa-apa, tapi ngejarnya mengejar paham aja sih. Jadi kayak aku bisa ngomong buku ini ceritanya tentang apa gitu-gitu sih, ngejar paham bukan. Jadi sering banget aku balik ke halaman yang sama, sering banget. Tapi aku tuh bodohnya aku nggak nandain, itu aja sih. Aku tuh nggak I see. stabilo, nggak apa kayak buku tuh harusnya rapi gitu di pikiranku. Jadi ya udah gitu, itu salahnya sih. Bagusnya kan kalau di quote atau apa sih di share kalau punya sosmed. Dan aku pengen ke arah ke sana sih. Jadi ya kita baca buku terus bisa nge-sharing isinya gitu sih. Terima kasih Mas atas jawabannya. Cool. Dan kamu seneng baca apa? Aku dulu SD sering baca Mas. Cuman semenjak sosmed naik langsung baca buku langsung berkurang gitu. Dari SD sampai SMA masih sering kuliah lagi meruntinkan lagi. Dulu SMA aku aja belain beli bajakan tuh, Laskar Pelangi dan kawan-kawannya tuh. Dan bajakan itu dinilai tebalnya, kalau kalian nggak tahu tuh, makin tebal tuh makin mahal. Jadi harganya itu bukan best seller atau enggak, cuma tebel-tebelannya itu 10.000, 20.000 itu Laskar Pelangi itu aku beli. Biaya ngeprint doang. Ya yang ngeprint, makanya waktu nawar tuh gue gini, oh ya 10.000, jadi diukur gini ya 10.000 gitu loh. Bu Poor Dad itu bukannya Kawasaki ya? Iya. Rio. Siapa namanya? Ya. Jepang itu kan ya? Robert Kiyosaki, tahu ya? Ya sering tahu sih Rin, katanya tuh bukunya MLM. Setahu gue ya. Sering lihat tapi nggak tertarik megang sih, belum pernah sih. Karena mungkin ya resisten aja. Mas mau tanya, kalau baca buku itu pernah diulang-ulang nggak? Misalnya udah 2-3 kali baca buku yang sama. Udah selesai terus baca lagi dari awal gitu. Kalau Pernah. buku novel enggak, yang fiktif gitu enggak, yang cerita yang ada ending dan ada awal ada endingnya enggak, karena menurutku Udah tahu endingnya. ya nggak ada elemen shock gitu sih, elemen keponya tuh habis gitu. Tapi kalau buku teknis ngomongin tentang apa, kadang-kadang aku buka lagi. Kayak tadi aku ngomongin tentang bias tadi ada 99 tuh, aku bener-bener nyari yang kasus ini tuh apa ya, yang kasus ini apa. Kadang kalau di sesi meeting itu tak ceritain, aku baca ini kemarin gini-gini, tak ceritain itu. Dan aku juga sebenarnya ini tuh terinfluence sama kantor sebelah, kantor temanku startupnya gitu. Tiap seminggu sekali tuh mereka punya sesi, kalian baca apa terus ceritain gitu. Itu di grupnya Mbak Kartika dulunya ya Maha ya, di kolaborasi itu bahkan digituin, anak-anak suruh baca apapun artikel atau apa, terus suruh bikin resensinya, ini ceritanya tentang apa gitu, untuk saling sharing aja sih. Jadi aku tertarik untuk membaca buku segala macam. Jadi aku nggak ngulang hal yang udah aku tahu gitu aja. Tapi kalau aku pengen tahu lagi baca, kayak karena aku sering banget ngisi Start With Why, bukunya Simon Sinek, ya aku kadang baca ulang lagi untuk poin-poin apa yang penting gitu. Tapi jarang sih kalau buku cerita diulangin lagi gitu sih kalau aku. Oh, Dan sebisa mungkin tadi sih, kalau kalian memang niat itu, kalau bisa beli segala macam, tandain stabilo, garis pensil, dilipat bahkan, biar kalau butuh apa-apa tuh tahu ada di mana gitu sih. Itu yang. Nah, kalau kalian suka ngepoin orang baca buku ya, cuma dilihat aja seneng gitu. Kalian sendiri enggak. Ya paling gampang sih nonton YouTube-nya banyak kan ya, YouTube yang apa sih? Ringkasan buku gitu sih. Itu menarik. Walaupun ya enggak sebenarnya bagus semua. Sering hunting buku di festival Big Bad Wolf apa tuh? Aku taunya kalau di Semarang. Big Bad Wolf. Kalau di Semarang itu adanya di gedung wanita, promo-promo kayak gitu, banyak tuh buku-buku. Kadang nyari-nyari yang harganya udah dapat 100.000 dapat berapa biji gitu. Tapi aku selalu prefer nyari buku tuh yang mau dibaca gitu. Jadi jangan ngoleksi, kalau aku gitu, aku bukan tipikal orang yang beli banyak gitu, enggak. Yo, kita mau belajar apa, mau baca apa, tentang leadership, tentang marketing, ya udah beli bukunya dibaca gitu, daripada punya banyak nggak kebaca gitu sih, nggak suka aku. Oh, siap Mas. Big Bad Wolf tuh festival buku impor semua Mas, terus murah-murah itu. Indo apa Inggris? Di Tokped impor Guanya. Ya enggak, maksudku aku nggak baca buku Inggris, maksudku. Oh, oke. Nggak tahu. Aku tuh nggak pinter, nggak mau belajar. Kemarin pitching sama orang Itali, jadi aneh banget hidupku tuh. Padahal udah jelas kalau aku bisa bahasa Inggris tuh karirku bener ya. Tapi aku nggak mau belajar. Jangan ditiru guys. Gitu sih. Memang
baca buku itu aku tuh ngejar paham soalnya mah asli. Maksudnya bukan karena apa-apa ya. Banyak orang ngomong translate itu ganggu. Tadi ya contohnya buku yang tadi yang seni bersikap bodoh amat itu. Tapi menurutku aku tuh ngejar paham bukan ngejar ngejar apa sih? Ngejar keren-kerenan gitu enggak. Aku ngejar paham gitu. Walaupun kadang transliterasi pasti hilang, terjemahan pasti ada hilang, tapi ya udah daripada nggak paham gitu sih. Makanya aku sering banget New York Times bestseller tuh, apalagi udah di Indoin pasti itu buku yang bagus gitu. Jadi aku sih punya pengalaman gitu ya sejauh ini ya, pasti buku-buku bagus gitu. Ngomongin tentang buku sih, kalian tuh ngetes doang nih kayaknya. Pengen sih bikin apa ya? Ya karena di kantor itu buku banyak banget kan mah itu nggak kebaca semua sih. Masih kadang-kadang aku juga sampai setengah aja kan kata Najwa Shihab itu ya dibaca gantian aja nggak apa-apa 5 halaman. Bahkan kalau ada yang ngomong lagi ya kamu buka daftar isinya baca bab yang menurut kamu menarik dulu daripada yang lain itu juga bisa mulai dari sana. Jadi nggak harus semua buku itu dibaca gitu sih. Kadang sih aku juga yang preferensi penulisnya juga ada gitu. Kemarin waktu diskusi sama siapa ya, sama Citra juga ngomongin itu. Jadi kalau udah suka penulisnya, misalnya suka sama siapa yang di Indonesia terkenal tuh, Terelie atau siapa? Andrea Hirata. Andrea Hirata. Enggak yang zaman sekarang yang punya banyak banget tuh siapa namanya? Cewek. Karena Rintik Seduh bukan. Wah, Siapa? kayak gitulah siapa tuh aku lupa namanya. Yang kayak Terelie. Di Lestari. Ya, di Lestari. Kan semuanya diborong segala macam gitu. Tapi setelah tak pikir-pikir, kenapa aku baca buku kayak gitu? Aku waktu SMA Andrea Hirata suka banget. Empat-empatnya aku punya. Laskar Pelangi, yang kedua Sang Pemimpi, ketiga Eden Sor, yang keempat Mariamah Karpov. Mariamah Karpov kalau di filmin gila ya, itu kayak udah aneh banget lah itu yang Mariamah Karpov. Tapi menurutku kayak ya waktu SMA aja gitu. Waktu semakin kesini makin nyari ya karena aku suka banget tentang leadership lalala itu ya aku bacanya yang itu aja sih. Aku punya lagi kemarin baca Big Data itu dan mengerikan bukunya judulnya itu Everybody Lie, semua orang bohong. Itu isinya adalah hasil riset dari pencarian Google. Ternyata orang itu rasisnya minta ampun. Udah itu kesimpulan yang bisa aku bagi. Kita tuh kalau ditanya Mas Agung, ini aku mau ngisi form, bisa nggak tanya-tanya? Pasti jawabannya ngedebus, ngapusi, bohong gitu. Yang bisa dipercaya cuma pencarian di Google. Udah itu mengerikan sih banget. Bukunya tuh bisa kayak ya Big Data itu mengerikan gitu, bisa tahu sebenarnya orang itu gimana gitu. Makanya dia ngasih cerita kenapa Trump itu sesuai prediksi Google itu menang, tapi prediksi semua apa sih namanya survei itu kan kalah semua tuh. Tapi kata si Google, kata data dari Google ya Trump menang waktu itu. Dan mengerikan sih. Jadi emang semua orang ya gitu lie, everybody lie. Jujurnya mereka itu sama mesin pencari gitu. Bahkan risetnya tuh Bung, ini tak kasih yang tak spill yang aneh juga ya. Dia juga baca data dari Pornhub. Sebenarnya tuh orang-orang itu suka genre video ini kayak apa gitu. Jadi ya itu aneh banget dan itu keren sih. Dan yang bikin itu memang insinyur data lah gitu. Punya pengalaman banyak tentang data-data dan itu mengerikan sih. Baru ada sudut pandangnya kayak gitu, orang tuh rasis orang, dan itu terlihat di pencariannya gitu. Cool sih gitu guys, makasih udah mau nanya-nanya hal. Tapi aku baca buku agama juga banyak guys, jadi itu hanya sekelumit hidup ya. Aku punya buku agama yang tebel-tebel juga karena bagiku ya semuanya tuh fana lah gitu. Tapi yang pasti aja dipelajari. Itu itu penting gitu. Ngomong tentang Google aja. Makasih Rin. Berbagi hal yang penting nggak kayak aku ya Rin ya. Remeh-temeh. Itu ada lagi guys yang mau ditanyain? Cukup Mas. Cukup? Udah lama banget ini jadwal yang aku mau bikin, nanti tak kembangin lagi. Ini yang kapan ngurusin bantuin bisnis yang lain tuh gimana segala macam. Makasih pokoknya udah dibantu. Ini tak record, tak post ke YouTube juga, terkalian yang mau nonton lagi dan nggak tahu sih kita masih punya beberapa sesi lagi karena kayaknya magang alam 7 udah
hampir ke 2 bulan kalau startnya dari setelah Lebaran. Dia nggak tahu masih berapa kesempatan lagi, tapi ya kita manfaatin ini untuk lebih. Maka mungkin kita minggu depan ngomongin itu ya, asik. Ngomongin tentang membaca, asik. Terus aku punya buku sebelahku gini, terus ini buku ini keren, buku ini keren, gitu ya, keren ya. Gitu dulu guys, makasih udah mau sharing. Erin juga makasih, beberapa tadi juga yang ngechat segala macam atas kesempatannya ya. Berarti minggu depan kita ngomong membaca, membacanya dulu gitu, apa yang dibacakan terserah gitu. Nggak ada bacaan yang buruk, seperti nggak ada lagu yang buruk, nggak ada film yang buruk, cuma cocok nggak sih sama kita. Itu dulu untuk sesi kali ini guys, sampai jumpa di minggu mendatang, insya Allah hari Rabu di bulan Agustus. Berarti nggak ada tanggal merah kan ya. Oke. Nanti kita kalau waktunya cocok mungkin di hari yang sama kita ngobrol-ngobrol lagi, sharing-sharing lah. Pokoknya biar nggak kita hubungannya cuma anak intern sama yang punya perusahaan, tapi ya punya relasi yang lain, ngobrol gitu sebagai manusia. Itu dulu dari saya guys, makasih atas waktu dan kesempatannya. Makasih Agung, Ipeh, Maha, Resa, Zulfa yang salah kamar, dan Airin yang udah bantuin kita hari ini. Dadah guys, selamat siang. Siang Mas.